Yanti dok, Ibu Yanti. Lalu usianya Ibu 34 tahun, 34 tahun. Alamatnya Ibu di Gunung Pati, Gunung Pati. Maaf untuk kerjanya Ibu ibu rumah tangga. Ibu datang kemana ada keluhan apa Ibu? Ini dok, anak saya semalam kejang. Kejang dia? Iya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Ibu keluhkan. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, kejangnya ini, maaf untuk nama anaknya siapa? Umar dia usianya itu 17 bulan, 17 bulannya. Lalu kejangnya ini sejak kapan Ibu? Baru semalam sih dok kejangnya. Dalam kejangnya itu berapa kali dalam waktu? Semalam sekali, terus waktunya itu kurang lebih 1 menit. 1 menit ya. Lalu bisa ceritakan awal mulanya seperti apa? Awalnya sih anak saya ini sudah 3 hari batuk pilek ya dok. Terus tiba-tiba semalam kejang seperti itu. Untuk kejangnya ini apakah seluruh badan atau separuh badan? Iya, seluruh badannya. Lalu waktu kejangnya ini posisi sadar nggak? Tidak sadar sih dok, tapi habis itu langsung sadar. Sadar ya mas, sudah selesai sadar ya. Lalu dalam waktu 1 hari ini, sehari ini berapa kali? Lebih dari 3 kali. 3 kali ya. Lalu sebelumnya apakah sudah pernah diobati? Sudah diberikan penurun panas aja sih. Apakah baik? Agak sedikit membaik ya. Lalu apakah ada gejala lain Ibu? Demam sih dok, terus makin rewel. Lalu selanjutnya apakah sudah pernah mengalami hal serupa? Belum ya. Lalu apakah tadi sudah diobati dia menggunakan obat penurun panas? Itu rekomendasi dari dokter kan ada dari dokter. Jadi sebenarnya sudah periksa dokter ya. Lalu apakah ada riwayat alergi? Tidak ada. Makanan? Tidak ada. Lalu apakah ada riwayat batuk lama? Belum pernah diperiksa sih dok. Ya. Lalu apakah dari keluarga yang pernah mengalami seperti ini? Kejang? Tidak ada. Lalu apakah ada keluarga mengalami ayam? Tidak ada ya. Lalu apakah ada keluarga yang mengalami batuk lama? Tidak ada, cuma kakeknya mengalami batuk lama. Lalu apakah sudah diobati? Belum ya. Baik, sebelumnya apakah anak ibu ini lahirnya itu cukup bulan? Cukup bulannya. Beratnya berapa Ibu? 3,1 ya. Waktu melahirkannya itu apakah normal Bu langsung menangis? Iya, langsung menangis. Tadi untuk lahirnya ini normal ya. Lalu sebelumnya apakah melakukan pemeriksaan ASI antenatal rutin? Iya, rutin dok, rutinnya di mana Ibu? Ya di rumah sakit ya. Lalu apakah ada riwayat darah tinggi pada saat kehamilan? Tidak ada. Lalu apakah adik lancar mengkonsumsi ASI? Lancar ya. Lalu apakah perkembangan anak ibu sesuai dengan umur seusianya? Sesuai ya. Baik Ibu, di sini saya melakukan pemeriksaan selanjutnya. Silakan untuk anak ibu berbaring dulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama-tama bayi diletakkan di bed, lalu dibuka pakaiannya, menggosokkan tangan, lalu melihat keadaan umumnya itu tampak sakit sedang, lalu kesadarannya itu kompos mentis, RR-nya itu 40 kali, nadinya itu 110 kali per menit. Lalu untuk suhunya di sini 40,5 derajat, SPO-nya 98%. Lalu dilakukan pemeriksaan antropometri. Berat badannya itu 7 kg, lalu diukur tinggi badannya itu 80 cm dan lingkar kepalanya ini normal. Lalu pemeriksaan selanjutnya dilakukan inspeksi untuk bentuk kepalanya ini normosefal atau mesosefal, lalu matanya itu tidak ada konjungtif anemis, lalu hidungnya tidak keluar sekret, untuk mengeluarkan sekret warna kuning, lalu tidak ada deviasi pada septum, lalu pada leher juga tidak ada deviasi, lalu tidak ada pembesaran pada KGB, lalu dilakukan inspeksi pada toraks, tidak ditemukan edem dan tidak ditemukan kemerahan ataupun asimetris pada kedua dada. Lalu dilakukan palpasi, anaknya tidak merasakan nyeri, lalu batas parunya, lalu selanjutnya melakukan perkusi, batas parunya normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Di sini untuk suaranya itu vesikuler, namun di sini terdapat suara tambahan bronki basah di apeks paru. Lalu
Lalu selanjutnya melakukan inspeksi pada ictus cordis. Ini ada pot angkat, lalu dilakukan palpasi, ictus cordisnya itu teraba, lalu selanjutnya dilakukan perkusi. Di sini normal, tidak terdapat adanya pembesaran pada jantung. Lalu selanjutnya melakukan auskultasi, itu tidak terdapat bunyi jantung tambahan 1-2. Lalu selanjutnya pada abdomen melakukan inspeksi. Di sini untuk bentuk perutnya ini cembung ya. Lalu selanjutnya dilakukan palpasi, dilakukan rasa kemerahan, nyeri, tidak dapat kemerahan, nyeri, hepatdinian juga tidak teraba. Lalu selanjutnya melakukan perkusi. Normalnya di sini normal ya, timpani. Lalu dilakukan pemeriksaan auskultasi. Di sini bising usus, di sini terdengar bising usus yang namun normal. Lalu selanjutnya pemeriksaan neurologi. Pertama pemeriksaan meningeal, yaitu lakukan pemeriksaan kaku kodok. Di sini terdapat tahanan pada leher. Lalu selanjutnya Buczynski 1 dan 2. Ini kakinya itu dalam fraksi dalam panggul. Lalu selanjutnya untuk lututnya difleksikan sebanyak sampai membentuk sudut 135 derajat. Apabila ada tahana, hasilnya positif. Di sini hasilnya positif. Lalu Buczynski 2-nya yaitu posisinya 90 derajat, lalu ditekuk menjadi 70 derajat. Kalau misalnya ada tahanan, maka hasilnya positif. Di sini ditemukan hasilnya juga positif. Lalu untuk refleks primitifnya di sini menghilang seiring bertambahnya usia. Baik, selanjutnya hasil pemeriksaan fisik telah selesai, bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan penunjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk hasil pemeriksaan penunjangnya untuk darah rutin itu HB-nya itu ditemukan 11, untuk hasilnya normal. Lalu untuk leukositnya di sini ada peningkatan ya Bu, yaitu 20.000. Normalnya itu 11.000 sampai 15.000. Lalu ada trombositnya itu 150.000. Lalu GDS-nya itu 98, LID-nya memanjang. Lalu pada pemeriksaan rutin untuk pH-nya normal, mikronya ditemukan +3, dan pemeriksaan satunya ini tidak keluar atau tidak ada. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan CT scan itu ditemukan sulcus gyrusnya itu mulai menghilang, tidak tampak adanya peningkatan tekanan pada intrakranial. Lalu pada pemeriksaan EEG itu tidak dijumpai gelombang epileptikus. Lalu untuk pada lumbar fungsi itu hasilnya itu normal. Lalu untuk pemeriksaan glukosanya ini menurun, proteinnya ini meningkat, dan ada dominan PMN seperti itu. Lalu untuk eksototoraks itu tampak adanya nodul pada atas paru yang dimana sensorigat TB. Nah, untuk hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di sini saya mendiagnosis adanya meningitis TB Bu. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa tata laksana kepada anak ibu. Nanti mohon untuk diminum secara rutin selama 6 bulan ya Bu ya. Baik, apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.